Terima kasih buat Chris yang sudah sharing. Ya teman-teman, saya merenungkan satu hal ya. Kita ini orang yang dipercaya, amin. Kita ini orang yang diberkati, diberi pewahyuan, diberi pengertian, disingkapkan. Bahkan kita ini leader, amin. Bahkan kita ini orang yang dipercayakan hidup banyak orang. Bahkan kita ini orang yang dipercayakan kota Salatiga, bahkan Jawa Tengah. Tapi seringkali yang kita temui bahwa seperti yang tadi Debbie di akhir-akhir waktu kita nyembah, seringkali kita seperti rasanya kosong atau mungkin lelah, capek, terus burn out atau apapun lah bahasanya. Sebenarnya apa yang terjadi? Sedangkan kita mengerti ini, kita mengerti pewahyuan bahwa kita sudah di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Kita mengerti bahwa kita ini ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Kita mengerti kita ini lebih dari pemenang dan lain sebagainya. Kita tahu itu. Bahkan saya percaya sekali itu jadi deklarasi dari teman-teman dan kita semua setiap hari. Tapi kenapa di perjalanannya seolah-olah kita tidak start dengan baik? Apa yang salah sebenarnya? Kita tahu Raja Saul, dia bukan raja yang berinisiatif sendiri, yang kampanye, kamu harus pilih saya. Bukan, dia raja yang dipilih Tuhan. Tapi pada kenyataan di perjalanannya, dia gagal. Simpson, dia orang yang dipilih Tuhan, tapi di perjalanannya dia gagal. Bukan berarti di tokoh-tokoh Alkitab gak ada yang berhasil. Apa sebenarnya yang salah? Ternyata saya menemukan satu kebenaran bahwa sumber dan cara itu harus sama. Kalau sumbernya dari Tuhan, gak bisa caranya dari kita. Kalau sumbernya udah dari Tuhan, cara kita mengerjakannya itu pun harus dari Tuhan. Karena tentang Saul, salahnya bukan di Tuhan. Bukan karena Tuhan salah memilih, bukan. Tuhan yang memilih, tapi di perjalanannya dia mengerjakan sendiri. Itu sebuah pertanyaan yang besar di hidup saya, dan waktu saya menemukan banyak orang yang saya tahu mereka punya kedalaman dan mereka punya pewahyuan, mereka disingkapkan. Tapi pada kenyataannya di hari-harinya mereka jadi lelah dan capek. Gak salah Tuhan gak salah dan dia gak akan pernah salah. Apapun yang terjadi di hidupmu, Tuhan gak pernah salah dan dia gak pernah gagal. Kalau sampai ada sesuatu yang salah di perjalanan kita, sebuah pertanyaan yang besar tuh di saya dan teman-teman. Kita baca Alkitab kita, ayat ini, perikop ini tidak asing. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yang ganjil nanti dibaca oleh cewek-cewek, yang genap dibaca oleh kaum cowok. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Silakan yang cewek, di bawah perikop pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu kamu berbuat dengan giatnya dalam dirimu. Amin. Ya, saya tahu bahwa dan saya mengerti teman-teman semua hafal dengan perikop ini. Yang menarik di ayat 3, 4, dan 5 saya akan baca ulang. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Artinya
kita ini sudah dilihat dari perikop ini, dari ayat ini, kamu sudah bersih oleh karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Artinya ini bukan, kebenaran ini bukan buat orang yang baru bertobat, tapi kebenaran yang Tuhan sudah anggap ke kita ini orang-orang yang dipercaya, sudah dibersihkan, sudah menerima dia sebagai juru selamat, ngerti kebenaran gitu. Tapi ayat yang keempat, kenapa ini? Dia bilang, ayat yang 4 bilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Ayat yang kelima, dia ulang lagi. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayatnya yang ketiga bilang, kamu sudah dibersihkan karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Tapi kenapa ayat 4 dan 5 dia berkata, tinggallah di dalamku. Sudah dibersihkan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gak cukup. Sudah diwahyukan, ngerti dia Jehovah Jireh, gak cukup. Tapi firmannya bilang, tinggallah di dalam aku. Ada yang menarik 4 dan 5 bilang. Kalimatnya sama-sama di ayat 4 dan 5 itu sama-sama dia ngingatin, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Poin yang keempat, ayat yang keempat, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ada yang menarik, saya tarik ini di ayat 4. Selain tadi kalimat yang pertama ya, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, itu ayatnya yang di 5 itu sama ya, kalimat pertamanya. Kayaknya itu yang ayat yang kelima ada yang kalimat yang seperti itu. Nah, kalau yang keempat dia bilang gini, dari dirinya sendiri. Tapi ayat yang kelima bilang, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku. Pelan-pelan. Ayat yang keempat sama-sama bilang, tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Ayat yang kelima juga ngomong yang hal yang sama, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ayatnya yang keempat dia bilang, tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Tapi kalau ayat yang kelima dia bilang, kamu tidak dapat berbuah kalau di luar aku. Lalu ayat yang keempat dia bilang begini, demikian juga kamu tidak berbuah. Ayat yang keempat bilang, kalau kamu tidak tinggal di dalam aku dan kamu hanya bersumbernya dari dirinya sendiri, kamu tidak dapat berbuah. Ayat yang keempat bilang begitu. Tapi ayat yang kelima dia bilang begini, kalau kamu tidak tinggal dalam aku dan aku tidak tinggal dalam kamu dan kamu ada di luar aku, ayat yang terakhir, kalimat yang terakhir, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sama. Ayat 4 dan 5 mengingatkan kamu harus tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ayat yang keempat mereminder kita supaya jangan kamu lakukan pakai dirimu sendiri. Karena kalau kamu pakai dirimu sendiri, kamu tidak dapat berbuah. Ayatnya yang kelima, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Karena kalau kamu di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Paham sampai di sini? Dia sama-sama mengingatkan kita, kamu harus tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Karena kalau kamu tidak tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, potensi pertama kita akan lakukan di luar dia, yaitu diri sendiri. Kalau kita tidak lakukan berdasarkan sumbernya dia, berdasarkan pakai caranya dia, pasti yang akan kita lakukan adalah pakai cara kita sendiri. Dan itu pasti berujung melelahkan. Dan waktu kita melakukannya di luar dia, yaitu sumbernya saya sendiri atau kita sendiri, maka kita tidak dapat berbuah atau tidak dapat berbuat apa-apa. Paham sampai sini? Jadi yang melelahkan bukan karena sumber. Saya tahu teman-teman, kamu adalah orang-orang yang punya keintiman dengan Tuhan. Setiap hari kamu bangun mesbah. Tapi pertanyaannya, setelah kamu tanya Tuhan, setelah kita tanya Tuhan, Tuhan ini gimana? Kayak kalau kamu lihat Daud, tokoh-tokoh Alkitab di perjanjian lama, mereka tanya Tuhan, Tuhan hari ini aku maju perang gak? Maju. Tanya lagi caranya gimana? Oh caranya kayak gini. Besok mereka tanya lagi gak? Tanya. Tuhan,
Maju nggak perang? Maju. Caranya gimana? Oh, caranya gini. Kita tahu bahwa setiap hari rahmatnya selalu baru. Kita tahu bahwa setiap hari ada rema baru. Tapi yang sering kali melelahkan antara saya dan teman-teman adalah kamu berjalan, kamu mulai dengan Tuhan, kamu tanya sama Tuhan. Tapi pada kenyataannya, di prakteknya adalah kita pakai cara kita sendiri. Makanya firmannya dia bilang gini, tinggal di dalam aku di dalam kamu. Karena di luar aku, atau kalau kamu pakai dirimu sendiri, kamu gak bisa ngasilin apa-apa. Gak ada buahnya. Kenapa teman-teman? Karena sumber pasti kamu tanya Tuhan, kamu berdoa. Tapi pertanyaannya waktu kamu mempraktekannya itu, masih pakai cara dia? Dan kita ini orangnya gak sabaran. Ambisius mungkin. Pengen lihat hasil mungkin. Dan kita selalu mematokkan hasilnya kalau seperti ini artinya berhasil. Padahal belum tentu. Kita menaruh standar bahwa caranya seperti pola lama. Kita selalu berpikir kalau kemarin saya menghadapi yang seperti ini, waktu kamu memuridkan, kita semua orang-orang yang memuridkan. Oh, kemarin si anak A waktu dia bermasalah, saya menanganinya seperti ini. Dan besoknya mungkin dia melakukan hal yang sama atau orang yang berbeda dan kamu berpikir caranya akan sama. Tidak. Event orangnya sama. Makanya hanya waktu kita tinggal di dalam dia dan waktu kita bersumbernya dari dia dan caranya dari dia, maka hasilnya itu berbuah, itu berbisa. Kenapa nggak ada buahnya? Kenapa kita tidak berdaya? Jadi sebuah pertanyaan besar di hidup saya dan teman-teman. Jangan-jangan sumbernya udah benar, tapi caranya salah. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Dua, tiga. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Percaya kepada Tuhan. Lawannya itu, kalau kamu gak percaya sama Tuhan dan gak jalan sama Tuhan, kita akan bersandar pada pengertian kita sendiri. Gak usah ngurus-ngurus setan dulu, gak usah. Kalau kita kalau sumbernya nggak dari Tuhan dan caranya nggak dari Tuhan, pasti pengertian sendiri yang akan kita pakai. Pasti cara kita sendiri yang akan kita pakai. Ayat yang ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu. Dia nggak cuma bilang, waktu bangun pagi kamu berdoa serahin hari ini, bukan. Akuilah dia dalam segala lakumu, artinya semua hal. Dalam semua hal. Bukan hanya waktu yang kita nggak mampu. Contoh, kita ini kurang kasih untuk ngurusi orang lain, apalagi orang-orang yang bermasalah. Karena mungkin apa sih hal kayak gitu aja nggak bisa gitu, contoh. Nah, di area-area seperti itu mungkin, aduh Tuhan, kalau kau nggak tolong nih, aku nggak bisa nih, aku nggak punya kasih nih sama orang-orang kayak gini nih. Tapi di hal lain yang kita anggap kita punya kasih, talenta, passion kita, pertanyaannya kita masih libatin dia nggak? Kita masih andalkan dia nggak? Atau pengertian kita sendiri yang muncul pertama? Sedangkan firman, percayalah kepada Tuhan. Kalau kamu nggak percaya sama Tuhan, kalau kamu nggak bergerak dan mengakui dia dalam segala perilakumu, dalam segala lakumu, dalam segala hal, kamu akan bersandar pada pengertianmu sendiri. Saingannya cuma itu. Makanya orang selalu bilang, musuh terbesarnya itu ya diri sendiri. Makanya kita ini harus mati, ya kan? Baru Tuhan bisa muncul. Sumbernya sudah tepat. Bangun pagi, kata saat teduh, Tuhan, aku berdoa sepanjang hari ini kau kekuatanku, pengharapanku, sukacitaku. Tapi pertanyaannya, waktu tiba-tiba ada orang yang mancing emosi, apa yang keluar pertama?
Untung manusia lama udah mati tapi masih diam. Ya kan? Mati suri kali. Atau posting story, manusia kok kayak gitu. Mana ada manusia lama mati kayak gitu. Padahal paginya kita udah berdoa belum? Udah. Tuhan, beri aku hari ini kesabaran. Kamu kira tiba-tiba kesabaran, ceting, kamu jadi sabar. Enggak. Muncullah orang-orang, manusia-manusia ajaib dan perkasa ini datang menguji kesabaran kita. Tuhan, keluarkan saya dari zona nyamanku. Baru kamu, Dek, tolong bersihkan kamu ruang tamu. Emang gak ada orang lain lagi ya yang kau ini bisa percaya. Aku aja terus yang disuruh. Saya berharap sih yang biasanya gak bilang kayak gitu. Contoh. Iya. Kenapa? Karena kita sumbernya dia. Tapi caranya masih dari saya. Makanya waktu kita berharap hasilnya seperti apa? Hasilnya itu memberkati orang lain, memuaskan orang, membangun orang lain. Nggak ada. Kenapa? Yang roh campur daging nggak ada jadi apa-apa. Makanya akuilah dia dalam segala laku. Tinggallah di dalamku dan aku di dalam kamu. Karena di luar aku, atau kalau kamu bersumbernya diri sendiri, kamu nggak berbuah apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi karena kita ini masih punya modal, kadang penyerahan kita masih setengah-setengah. Masih banyak pertimbangan kita di kepala. Padahal ayat firman bilang, banyak jalan yang disangka orang lurus. Ada banyak pertimbangan karena kebenaran diri sendiri, karena luka, karena trauma. Kalau aku putusin kayak gini, keputusan kayak gini, resikonya buat saya gimana? Keuntungannya buat saya apa? Dibungkus dengan cara rohani sih. Tapi keuntungan buat saya apa? Pernahkah kita mau bilang, Tuhan, sebenarnya apa keputusannya? Even itu menyakiti sekalipun. Ya memang gak enak. Siapa bilang kehendak Tuhan sama kehendak kita nyaman? Jangankan yang lain. Jangankan itu, waktu berdoa aja duduk diam. Yang punggung belakang yang tidak pernah gatal tiba-tiba gatal. Kok kenapa? Tubuh, jiwa gak bisa sepakat. Itu terus dilatih. Galatia 3 ayat 3, teman-teman pasti hafalin. Galatia 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Memulainya dengan roh, sumbernya roh. Kenapa bisa mengakhirinya dengan daging? Berarti setelah dia start tadi dia dengan Tuhan, dia waktu berjalan caranya udah dari diri sendiri. Makanya akhirnya daging. Gak bisa teman-teman. Gak bisa. Harus sama Tuhan. Ingatin lagi ke diri sendiri. Sekarang kita ada di fase mana? Kering? Lelah, capek. Jangan-jangan kita sudah mulai pakai cara kita sendiri. Mempertimbangkan, pulang libur nggak ya? Pulang nggak ya? Pelayanan, liburan, pelayanan, liburan, pelayanan, liburan. Aduh, kalau aku nggak liburan kali ini, nanti gimana kalau bulan Desember udah nggak ada uang lagi, terus aku nggak bisa pulang juga Desember. Aduh, nextnya lagi PPL. Aduh, kapan lagi aku pulang? Siapa bilang kalau kamu gak pulang libur terus mati? Gak juga. Tapi pernahkah kita bilang, Tuhan, kau mau aku pulang libur enggak? Kau mau aku pelayanan enggak? Kadangkala waktu Tuhan memberitahu sesuatu di hidup kita untuk menyampaikan kepada orang lain. Oke, Tuhan ngomong. Tolong ngomongin sama si anak A.
Tapi pernahkah kita tanya, Tuhan caranya gimana? Sampaiinnya gimana? Atau kita bilang, yang penting aku udah sampaikan pesan Tuhan, urusanku selesai. Makanya gak nyampe pesan Tuhannya. Kadangkala hal-hal kecil membuat kita itu bukan berespon dan merenung. Seringkali kita bereaksi. Banyak hal. Makanya tadi saya bilang, teman-teman, kita ini orang yang dipercaya. Diberikan pewahyuan yang banyak. Disingkapkan. Leader, ngurusi banyak orang. Tapi kalau kita hanya cuman mulainya dengan Tuhan. Karena aku percaya visi misi untuk mengurusin orang-orang yang umurnya di bawah 20 tahun yang ada di kota Salatiga. Itu visi yang datangnya dari Tuhan. Amin. Itu visi yang datangnya dari Tuhan. Tapi pertanyaannya, waktu kita mengerjakan, adakah kita memakai caranya dia? Ngurus dia serama. Dahsyat juga. Kalau enggak sama Tuhan, gila. Kita berhabis berbuih-buih ngomong, tadi dia tanya, Kak tadi, contoh, nyebut nama waktu doling hari Jumat. Udah panjang kali lebar kita sebutin satu-satu. Setelah itu, anak ini belum keluar perasaan dia tadi kelompok sekian. Kak tadi namaku di mana ya? Banyak hal yang akan menguras pikiran dan lain sebagainya. Jadi kalau enggak sama Tuhan, burn out, capek, sisa-sisa kehidupan yang bisa kita berikan. Yang nampaknya masih hidup sih. Nampaknya masih posting ayat Alkitab sih. Tapi apa? Apakah itu datangnya dari roh sehingga itu nyampe ke roh? Atau sebenarnya cuman nyampe ke jiwa? Sehingga itu membangkitkan emosi. Sampai membuat lawan kita bicara atau kita nyembah atau siapapun nangis. Apakah itu menyentuh roh dan itu mengubahkan? Atau cuma menyentuh jiwa dan setelah itu 2 hari kemudian hilang? Sekali lagi sumbernya pasti udah tepat. Tapi pada kenyataannya yang membuat kita gagal dan terhilang adalah cara kita melakukan. Amsal 16 ayat 9a. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Lanjut aja. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Padahal dia tahu Tuhan yang memutuskan arah langkahnya, memutuskan. Tapi seringkali kita menghabiskan waktu kita mikir. Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Cari, pikirkan. Ya memang harus cari. Setelah kita dapat kehendaknya, ini bicara banyak hal ya. Sumbernya sudah sama dia. Mau kamu tentang pasangan hidup, pekerjaan, pelayanan. Pasangan hidup itu bukan cuma dapatnya dari Tuhan. Bukan selesai dari situ. Yes, dapat dari Tuhan. Tapi jalannya pun kalau kau gak sama Tuhan, hilang juga. Kamu kira pasanganmu gak ada jiwanya? Ada. Dan iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari celah, mencari orang yang dapat ditelannya, mencari musuh apapun. Dan apalagi kamu ini yang sepeda profesional, apa sih? Apa bahasanya? Yang naik sepeda profesional, yang diperhatikan dari segala arah. Orang akan terus cari celah di hidupmu. Dan iblis akan pakai orang lain untuk menjatuhkanmu. Jadi pekerjaan udah dapat dari Tuhan. Oke, udah. Tapi nextnya jangan cuma selesai di situ. Pelayanan. Lulus kamu mau kemana? Ke Papua Nugini kah?
Di sana ngapain? PPL mulai didoakan semester 4. Oh, aku dapatnya di Flores, Kak. Di Flores kamu ngapain? Jangan cuma bilang, soalnya di Flores kayaknya masih banyak anak-anak yang tidak sekolah. Kayaknya aku baik banget deh kalau bikin bimbel. Baik nggak? Baik. Tapi itu di jiwa. Ada yang lebih dari itu. Baik, berkenan, dan sempurna. Kamu berdoa dapat pasangan dari Tuhan, dikasih. Nggak cukup di situ. Kamu kira ujiannya. Aduh. Asyik deh, nantilah teman-teman. Belum lagi kalau kamu orang yang ada adat-adatnya kayak orang Sumba. Aku berhadapan sama Kak Oscar. Ajaibnya Tuhan memberikan pasangan yang tidak mengerti bahasa Sumba. Dan setiap kali habis bertemu dengan orang tua adat, saya punya sesi khusus dengan dia menjelaskan dari A sampai Z tadi tua adat itu ngomong apa. Duduk berhadapan dengan tua adat. Sudah jelasin panjang lebar. Ada aja celah untuk mereka kayak nantang-nantangan. Di situ ngapain? Roh Kudus ini aku jawab apa lagi yang bagian ini? Oh, jawab yang kayak gini. Nanti lagi Bukira udah selesai. Aduh, kenapa kepancing lagi mereka? Roh Kudus aku jawab apa lagi ini kayak gini? Kau sekarang di sebelah. Dia melakukan peran pentingnya apa? Bahasa. Gak bisa. Kamu kira kalau udah dapat dari Tuhan terus aman, tentram sepanjang jalan tol. Kalau kayak gitu semua orang, Saul gak akan jatuh. Kalau kayak gitu Simpson gak akan jatuh. Dan ininya iblis, dia kasih kamu sesuatu yang kamu suka. Sumbernya pastikan Tuhan, tapi jangan cukup di sana. Jalannya, caranya. Galatia 2 ayat 19. Oh, aku mau baca di terjemahan lain. Dengan membaca kitab suci, saya menyadari bahwa saya tidak akan mungkin diperkenankan di hadirat Allah dengan berusaha menaati hukum-hukumnya karena saya pasti akan gagal. Itu hukum-hukum yang dia maksud itu hukum Taurat ya kalau di terjemahan baru. Gak bisa. Terus lanjutannya, saya sadar bahwa Allah menerima kita melalui iman kepada Kristus. Percaya seperti yang saya bilang minggu lalu, itu gak pasif. Yang penting kan aku udah tahu dari Tuhan. Yang penting kan aku udah tanya Tuhan tadi. Tanya terus. Terus. Apalagi kalau bukan sumbernya Tuhan. Mana bisa. 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sumbernya udah Tuhan. Ilahi. Rohani. Tapi waktu jalaninnya pakai jiwa dan emosi, gak diperhitungkan Tuhan. Makanya gak ada buahnya. Makanya gak bisa memberkati banyak orang. Hanya membuat orang, wow, keren ya. Keren ya. Karena kalau cuman kayak gitu. Makanya ada ayat kan yang bilang, bangun pakai jerami lah, kayu lah. Sekali waktu nanti ujian itu datang. Ya cuman emas yang bertahan. Apakah mereka bukan orang-orang yang dipanggil Tuhan? Dipanggil. Tapi pada kenyataannya waktu dijalaninya apa? Sebuah pertanyaan yang besar buat saya dan teman-teman. Apa yang hari-hari ini yang Tuhan bicara kepada kita? Ngomong sama orang, berkati sama orang, nabur, berdoa. Kamu berdoa buat si ini. Terus
Kita tiba-tiba berdoa aja. Atau tanya lagi, aku berdoa apa? Kamu mimpi sama orang. Pasti waktu kamu praktek ada salahnya, ada gagalnya. Tapi masa iya terus salah terus hanya karena kamu pakai jiwa? Satu kali tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, seseorang mengirim rema ke saya bilang, dan itu terngiang di kepala saya. Kalau kita dengan Tuhan setiap hari hanya datang minta ampun sama Tuhan, kapan kita bisa mengenal Dia bahwa Dia adalah Allah yang kudus dan Dia adalah Raja? Itu menampar sekali di hidup saya. Iya ya. Kalau setiap hari saya cuma datang, aduh Tuhan maaf ya hari ini aku gagal lagi. Aduh Tuhan maaf ya hari ini aku salah lagi. Ya memang kalau kita salah ya kembali kelebihan, kelemahan, kekurangan memang kita hadapkan ke Dia. Tapi mau sampai kapan? Kapan kita bisa mencicipi bahwa Dia Allah yang kudus dan Dia Raja yang punya segalanya, kita menikmati kekudusannya. Kalau hanya kita setiap kali datang hanya minta ampun terus. Ya memang kita setiap kali datang mengakui Tuhan, maafkan, ampunkan. Kalau ada hal-hal yang menyakiti perasaanmu, yang saya sadar dan tidak sadar. Tapi masa ya setiap kali dengan sengaja atau apapun, kapan kita mengetahui mengenal Dia sebagai Allah yang kudus dan Dia memperkenalkan kekudusannya dan Dia sebagai Raja di hidup kita. Sumbernya udah tepat. Caranya apa yang Tuhan bicara di hidupmu hari ini? Saya tutup dengan ayat Yohanes 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Habis selalu ngajarin ke kita, kalau itu dari jiwa ya nyampainya ke jiwa. Mari, jangan cuma putuskan yang kita anggap baik. Waktu diperhadapkan dengan sesuatu, Tuhan sedang ngajarin saya bereaksi. Saya tipe orang yang kalau boleh segala sesuatu aman, tentram. Saya tidak suka konflik. Tapi dahsyat dan ajaibnya Tuhan selalu mempertemukan dengan hal-hal yang tidak pernah diperkira. Dan di situ Tuhan ajari saya reaksi atau respon. Kalau reaksi kamu lihat yang salah, meledak dong. Itu aja. Dan sebagainya. Tapi respon. Tuhan, aku harus ngomong apa? Gimana? Dan disitulah teman-teman, waktu kamu datang setiap kali kamu menarik dan bergumul dengan Tuhan, disitulah nanti tumbuh daya tahan, kesabaran, buah-buah roh. Daya tahan itu bukan tentang lamanya kamu berdoa aja, bukan. Dan tidak semua orang punya daya tahan. Kamu harus mengerti itu. Tapi saya percaya kamu orang-orang yang punya daya tahan. Jangan cuma bereaksi. Dan itu yang Tuhan hampir 2 bulan ini Tuhan ajari saya. Jangan bereaksi. Berespon. Dituntut kadang dengan kenyataan-kenyataan yang dimana kamu harus mutusin sekarang. Kudus ini gimana? Dan kamu harus mengerti di hidupmu ada pro dan kontra ya. Dan tidak semua orang apa yang kamu putuskan, orang selalu senang. Kamu harus mengerti. Dan jangan pernah pahit dengan yang kayak gitu. Orang Tuhan aja ngomong apa aja belum tentu kau setuju. Tapi mari kita belajar, kalau sumbernya sudah sama Tuhan, mari bertanya caranya dari Dia juga. Supaya kita jangan melakukan kesalahan seperti pendahulu kita. Saul, Simpson, siapa lagi? Yudas. Memang gak dipilih. Ada banyak tokoh-tokoh, jenderal-jenderal yang lain. Tinggallah di dalamku dan aku di dalam kamu. Karena kalau kita memakai diri sendiri atau di luar Dia, kita tidak dapat berbuah dan tidak dapat berbuat apa-apa. Nampaknya sih kita produktif.
Ada banyak hal yang akhir-akhir ini kebisingan karena jadi leader itu ya. Kamu nampaknya kayak di puncak itu kadang kesepian juga. Kamu mau kalau masih di bawah, jangan lupa baca Alkitab. Masih ada yang bilang, kalau kamu makin di atas, emang ada bawahanmu orang-orang. Kak, jangan lupa baca Alkitab. Apa remamu hari ini? Belum tentu. Dan memang pemimpin itu identik kesepian. Tapi bukan berarti kamu terus jadi takut jadi pemimpin. Bukan itu maksudku. Kalau nggak sama Tuhan, ya jatuh, habis. Dan waktu kamu jadi pemimpin itu, bisingnya di kepala ini. Bahkan waktu lagi berdoa pun kamu mikir, habis ini ngapainnya? Si anak ini belum anak yang ini belum diurusi. Habis yang ini. Sedangkan firman Tuhan bilang, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Aduh Tuhan, kau ketenangan, aku nggak bisa berdoa. Jangankan itu, kamu sambil baca bersuara pun ini Alkitab. Sambil di kepalamu lagi mikir lain-lain, kan seperti itu. Dan kalau nggak sama Tuhan, kita masih berdoa, masih baca Alkitab, hilang. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tadi di situ aku masih perkatakan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Karena waktu kepercayaan bertambah, bukan berarti ujiannya nggak bertambah. Bertambah, tapi jangan takut sama ujiannya. Kalau itu dari Tuhan, Tuhan memberi kekuatan dan kemampuan. Mari kalau sudah sumbernya dari Dia, caranya dari Dia. Supaya buahnya pun itu bisa memberkati banyak orang hidup kita. Supaya jangan berujungnya jadi capek. Terus menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Kita tutup dengan ayat yang terakhir, Yohanes 15 ayat 7 tadi. Yang terakhir, ayat yang terakhir. Yohanes 15 ayat 7. Dia bilang gini, ini Jehovah Jireh banget. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tinggal di dalam Dia aja gak cukup. Firman-Nya harus tinggal. Artinya kamu memulai dengan Dia, kamu harus jalan sama Dia. Firman-Nya, pribadinya. Firman itu siapa sih? Dia pribadinya sendiri. Seperti yang Krisya bilang, kasih itu siapa pribadi. Gak bisa mengasihi kalau gak kita sama Dia. Gak punya kebenaran kalau kita kalah dari kenyataan kalau gak sama Dia sang kebenaran. Mau apa yang kita deklarasikan kalau kita gak jalan sama Dia sang firman. Tinggal sama Dia sudah pasti. Tapi juga firman itu harus tinggal di dalam hidup kita. Supaya apa? Jehovah Jireh ini loh. Apa saja yang kamu minta, kamu akan memperolehnya. Yang tentu kalau kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal, bukan minta-minta sesuka yang sesuai dengan kehendaknya. Pasti sesuai dengan kehendaknya. Dan itu pasti diberikan. Jehovah Jireh. Gak cuman, Tuhan sudah menyediakan. Pertama kamu harus tinggal sama Dia. Firman-Nya juga tinggal. Kamu memulai sumbernya dari Dia. Tapi caranya juga harus dari Dia. Makanya kan ayat yang bilang, aku selalu ingat itu. Dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Itu yang dapat saya bagikan. Thank you.